Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi mengenai teori hak kepemilikan. Adapun yang akan kami bahas yaitu: pertama, definisi dan tipe hak kepemilikan. Kedua, hak kepemilikan dan rezim sistem ekonomi. Ketiga, hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan. Dan yang terakhir, keempat, hak kepemilikan dan efisiensi ekonomi. Langsung saja kita mulai, selamat menyaksikan. Secara sederhana, hak kepemilikan bisa dipahami sebagai hak penuh yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mengatur, menggunakan, dan mendapatkan manfaat dari sebuah aset. Hak kepemilikan memberikan kepastian dalam transaksi. Ketika kepemilikan jelas, potensi sengketa bisa dicegah, dan biaya tambahan pun bisa berkurang. Beberapa ahli memberikan pandangan menarik soal konsep ini. Misalnya, Furubon and Richter melihatnya sebagai hubungan antara manusia dalam aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan aset. Sementara itu, Bromley dan Cernia menekankan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak tersebut agar tetap aman. Barzel juga menyoroti bahwa adanya biaya-biaya tertentu yang harus diperhitungkan dalam menjaga serta memindahkan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Menurut Tittenberg, ada beberapa ciri penting yang harus dimiliki sebuah hak kepemilikan. Yang pertama, semua sumber daya harus bisa dimiliki atau dibagikan. Kedua, hanya pemiliknya saja yang boleh mengambil manfaat sekaligus menanggung resikonya. Ketiga, hak itu bisa dialihkan ke orang lain. Dan yang terakhir, hak tersebut harus bisa dijaga dan dilindungi supaya tidak mudah diganggu atau diambil paksa. Menurut teori, terdapat 4 tipe rezim hak kepemilikan seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Yang pertama, kepemilikan private dimiliki individu dengan hak untuk memanfaatkan aset secara sosial. Pemilik wajib mencegah penggunaannya yang merugikan masyarakat. Yang kedua, kepemilikan bersama dimiliki kelompok dengan pengaturan akses terbatas untuk pihak non-anggota. Pemilik kolektif harus menjaga keberlanjutan pemanfaatannya. Yang ketiga, kepemilikan negara. Hak dimiliki oleh warga negara dan dikelola pemerintah untuk kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, open access atau akses terbuka. Tidak ada pemilik spesifik, sumber daya bebas dimanfaatkan, tetapi seringkali tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan eksploitasi. Dalam pendekatan ekonomi kelembagaan baru, hak kepemilikan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, rezim kepemilikan individu, hak yang diatur oleh individu secara pribadi. Yang kedua, rezim kepemilikan bersama, hak yang dikelola oleh komunitas tertentu. Yang ketiga, rezim kepemilikan negara, hak yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Dan yang terakhir, rezim akses terbuka, sumber daya tanpa pengelolaan khusus, yang seringkali menyebabkan masalah eksploitasi. 4. Mekanisme kausalitas hak kepemilikan yang mempengaruhi ekonomi. Yang pertama, itu mengurangi ketidakpastian untuk mendorong investasi. Yang kedua, mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengurangi biaya transaksi melalui aturan yang jelas. Dan yang terakhir itu mencegah terjadinya misalokasi sumber daya akibat ketiadaan aturan kepemilikan. Setelah mengetahui mengenai tipe-tipe rezim hak kepemilikan, jadi hak kepemilikan itu adalah elemen yang penting dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan ekonomi. Makanya diperlukan mekanisme kausalitas hak kepemilikan yang jelas untuk mengaturnya. Nah, pada kali ini kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu membahas mengenai hak kepemilikan dan rezim sistem ekonomi. Yang dimana jika kita berbicara mengenai rezim sistem ekonomi ini setidaknya bisa didekati dalam 3 kelompok besar. Yang pertama ada rezim sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini seluruh kepemilikan itu dimiliki oleh sektor private atau swasta, yang dimana sistem ini percaya bahwasanya hak kepemilikan private atau private property rights ini yang dimediasi oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien. Hal ini terjadi karena setiap pemilik hak kepemilikan ini dijamin kepastiannya untuk memperoleh intensif ekonomi atas setiap aktivitas yang dilakukan.
Yang kedua itu ada rezim sistem ekonomi sosialis, yang dimana sistem ekonomi sosialis ini mengandalkan hak kepemilikan ada di tangan negara atau state property rights, yang dimana negara yang berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia. Contohnya nih seperti tanah. Lalu, dengan basis kepemilikan negara tersebut, sistem ini yakin bahwa pemerataan ekonomi akan lebih mudah diwujudkan ketimbang hak kepemilikan yang dipegang oleh pihak swasta. Yang ketiga, rezim sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini mengawinkan kepemilikan di tangan swasta dan negara. Jika begitu, setiap negara yang mengadopsi sistem ini berbeda-beda intensitasnya dalam mengizinkan hak kepemilikan kepada sektor swasta maupun negara. Umumnya, negara diberi ruang mengelola hak kepemilikan yang strategis, seperti contohnya sumber daya air, hutan, dan lain-lain. Nah, dengan sistem campuran ini diterapkan pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai tanpa harus mengorbankan tujuan pemerataan pembangunan. Ada 4 kritik terhadap ekonomi sosialis. Yang pertama, ekonomi dikendalikan birokrat negara yang kurang responsif terhadap rakyat. Yang kedua, peran wirausaha di sektor publik melemahkan insentif untuk berinovasi dan mengambil resiko. Yang ketiga, kepemilikan alat produksi oleh negara yang menyebabkan konsentrasi kekuasaan politik. Yang keempat, tanpa pasar, keputusan ekonomi diambil sepenuhnya oleh Dewan Perencanaan Pusat. Dalam sistem kesejahteraan, ekonomi dijalankan oleh sektor swasta. Namun, negara tetap campur tangan jika kepentingan rakyat belum terpenuhi. Kepemilikan negara bukan karena lebih efisien, tapi untuk menjamin pemerataan dan keadilan. Eksternalitas itu sebenarnya masalah yang bisa diselesaikan cuma lewat mekanisme pasar biasa. Makanya, dalam pandangan ekonomi neoklasik, dibutuhkan aturan main atau lembaga yang bisa bantu ngatur ini semua. Walaupun pasar dianggap cara paling efisien buat alokasi ekonomi, buat hal-hal kayak eksternalitas, barang publik, atau hak pemilikan, negara ini tetap perlu turun tangan. Adapun juga menurut Koase berpendapat bahwa kalau hak kepemilikan sudah jelas dan gak ada biaya transaksi, masalah eksternalitas bisa diselesaikan langsung antara dua pihak lewat negosiasi. Hal ini dikenal juga dengan Koase Theorem. Jadi menurut Koase, kalau semua orang udah tahu apa hak miliknya, gak perlu lagi campur tangan negara. Nah, hal ini beda banget sama pendapat Pigo yang justru percaya bahwa negara itu perlu masuk, misalnya lewat pajak, untuk mengatasi eksternalitas itu sendiri. Menurut Mill sendiri, telah menjelaskan ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh negara. Pertama, ngebagi tanggung jawab antara pemerintah lokal dan pusat supaya masalah bisa cepat diatasi. Kedua, negara bisa bikin aturan yang tegas, termasuk pajak buat memastikan gak ada yang merugikan orang lain. Dan yang ketiga, negara juga bisa pakai sumber daya masyarakat buat memperbaiki kerusakan lingkungan. Kalau ngomongin soal hak kepemilikan, ini nggak cuma soal eksternalitas aja, tapi juga soal gimana hak itu ngaruh ke kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Menariknya, negara kapitalis kayak Amerika, Jerman, dan Jepang punya gaya kelembagaan ekonomi yang berbeda-beda. Amerika menganut pasar bebas, sedangkan Jerman menganut pakai model social market ekonomi, dan Jepang justru lebih ke pasar yang dipandu negara. Jadi, meskipun sama-sama kapitalis, cara mereka ngatur pasar dan hak kepemilikan tetap beragam dan berbeda-beda. Selanjutnya bisa kita lihat di tabel di samping ini. Tabel ini merupakan perbandingan kelembagaan kapitalis dan ideologis di 3 negara. Amerika Serikat menerapkan demokrasi liberal dengan pemerintah terpisah dan kelompok kepentingan terorganisir. Institusi ekonominya menonjol desentralisasi, pasar terbuka, pasar modal yang tersebar, serta tradisi antitrust dengan ideologi kebebasan usaha. Jerman menganut demokrasi sosial dengan birokrasi lemah dan organisasi korporatis. Ekonominya berbasis pasar yang terorganisasi bertingkat dan perbankan universal, mendukung kerjasama erat antar negara, industri, dan serikat pekerja dalam model social partnership.
Jepang mengembangkan demokrasi pembangunan dengan birokrasi kuat dan kesepakatan erat antar negara dan pasar. Ekonominya terpusat, sulit diakses dari luar, serta didukung jaringan bisnis ketat dan kartel industri. Ideologinya berfokus pada nasionalisme, menekankan peran negara dalam teknologi dan industri nasional. Selanjutnya mengenai hak kepemilikan di beberapa negara dengan sistem ekonomi berbeda. Dalam ekonomi liberal seperti di Amerika Serikat, hak kepemilikan hampir seluruhnya ada di sektor swasta dan negara minim campur tangan. Ketimpangan atau dampak eksternal dipercaya bisa diselesaikan otomatis lewat mekanisme pasar. Sebaliknya, di Swedia dan Jerman menganut ekonomi kesejahteraan dan pasar sosial. Negara berperan aktif dalam kepemilikan sumber daya strategis untuk menjaga keseimbangan sosial dan memperluas akses layanan dasar. Cina dengan ekonomi pasar sosialis memberikan kontrol besar kepada negara atas sektor-sektor kunci untuk mencapai stabilitas dan pemerataan. Dan yang terakhir, dalam sistem ekonomi terpimpin seperti di Jepang, negara mengkoordinasi penuh seluruh kegiatan ekonomi, mengarahkan produksi dan distribusi untuk menekan eksternalitas negatif dan ketimpangan secara langsung. Ada perubahan barang dan hak kepemilikan. Yang pertama, dari barang publik ke barang private. Layanan publik seperti kesehatan atau keamanan bisa dialihkan ke komunitas atau swasta jika membebani negara untuk efisiensi dan pengelolaan yang lebih fokus. Yang kedua, yaitu ada konversi sistem subsidi. Subsidi seperti food voucher bisa dihapus atau dibatasi jika dinilai tidak efektif. Misalnya subsidi transportasi hanya untuk lansia atau pelajar. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu dinamika jenis barang. Barang bebas seperti udara atau air bisa jadi barang private jika langka ataupun sebaliknya, tergantung kebijakan dan kapasitas kelembagaan. Kepemilikan adalah hak legal dan sosial yang diberikan kepada individu atas penggunaan dan pengendalian sumber daya tertentu. Hak ini sangat penting dalam sistem ekonomi karena menentukan siapa yang berhak mengelola dan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari sumber daya tersebut. Sementara itu, efisiensi ekonomi adalah kondisi di mana sumber daya digunakan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Artinya, dengan sumber daya yang terbatas, kita bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai efisiensi ekonomi, ada dua pendekatan utama yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, pendekatan statis. Dalam pendekatan ini, efisiensi dicapai melalui spesialisasi tenaga kerja. Misalnya, jika satu orang hanya fokus pada satu jenis pekerjaan kecil, maka dia akan lebih cepat menguasai keterampilannya. Dengan begitu, produktivitasnya akan meningkat dan hasil yang diperoleh pun semakin lebih maksimal. Prinsip ini dikenal juga sebagai division of labor. Ya, pendekatan yang kedua adalah pendekatan dinamis. Berbeda dengan pendekatan statis yang fokus pada pembagian kerja. Pendekatan dinamis menekankan pada inovasi dan peningkatan kapasitas produksi. Artinya, efisiensi dicapai dengan cara memperkenalkan teknologi baru dan meningkatkan kemampuan produksi, sehingga produktivitas bisa naik secara berkelanjutan. Kepemilikan juga memberikan beberapa manfaat yang sangat penting dalam mendukung efisiensi ekonomi. Pertama, hak kepemilikan menjamin kepastian hukum karena kejelasan siapa yang memiliki hak untuk menggunakan dan mengelola sumber daya tertentu. Kedua, hak ini mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan karena pemilik sumber daya memiliki inisiatif untuk menjaga dan meningkatkan nilai sumber daya yang mereka miliki. Dan yang ketiga, hak kepemilikan membantu mengurangi konflik sebab ada aturan yang jelas tentang siapa yang berhak atas suatu sumber daya sehingga tidak terjadi perebutan atau ketidakjelasan dalam penggunaannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari hak kepemilikan dan efisiensi ekonomi, di mana hak kepemilikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hak kepemilikan dan inovasi. Hak kepemilikan dan inovasi ini memiliki hubungan antara hak kepemilikan dengan kepastian hukum untuk melindungi penemuan-penemuan baru. Bila inovasi atau teknologi tercipta, maka secara langsung akan mempengaruhi pola produksi untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua itu ada hak kepemilikan dan sumber daya alam, di mana hak kepemilikan ini melihat hubungan dengan degradasi lingkungan, di mana ketergantungan terhadap sumber daya alam menyebabkan terjadinya kecenderungan melakukan eksploitasi sebesar-besarnya sehingga berpotensi merusak lingkungan. Dalam konteks ini, hak kepemilikan yang tidak jelas terhadap sumber daya alam cenderung akan merusak lingkungan dan dalam jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan atau efisiensi ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
3 model kepemilikan sumber daya alam. Yang pertama itu ada private property right atau hak kepemilikan swasta, di mana hak kepemilikan swasta ini memberikan insentif yang baik bagi individu demi melakukan tindakan yang sehat secara sosial maupun individu efisien. Dan yang kedua itu ada common property, di mana common property ini sebagai hak kepemilikan bersama atas sumber daya alam seharusnya dikelola dan diatur oleh masyarakat yang memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun pihak luar. Dan yang ketiga itu yang terakhir ada open access atau hak kepemilikan bebas atau terbuka, di mana yang terakhir ini mengendalikan hak kepemilikan yang tidak jelas. Jadi siapapun bebas untuk mengakses. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 2 mengenai teori hak kepemilikan. Terima kasih sudah menonton.